Presiden Joko Widodo menyebut keberadaan layanan jasa pinjaman online dalam perkembangannya menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Sejumlah kantor layanan pinjaman online ilegal digerebek polisi. Dalam penggerebekan, polisi memergoki sejumlah penagih utang sedang mengancam korban, termasuk akan menyebarkan data korban di media sosial dan mengirim foto berkonten pornografi. Pengancaman lah, mau diculik, mau dibunuh kalau nggak bayar gitu. Itu mulai kapan Pak pengancaman itu Pak? Mulai dari 2019 apa pembagiannya nih. Inilah curahan hati salah satu korban layanan jasa pinjaman online, Dedi, yang mendatangi lokasi penggerebekan usaha pinjol di ruko Green Lake, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Selain harus membayar bunga tinggi, ia mengaku kerap mendapat teror melalui telepon. Dedi hanyalah salah satu dari banyak warga yang selama ini jadi korban pinjaman online. Dikutip dari detik.com, banyaknya penipuan dan tindak pidana terkait dengan keuangan yang terjadi membuat Presiden Joko Widodo menyoroti keberadaan layanan jasa pinjaman online yang dalam perkembangannya malah menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Setelah Presiden Jokowi mengungkapkan hal ini pada 11 Oktober lalu, aparat kepolisian langsung bergerak menggerebek sejumlah lokasi kantor pinjol ilegal. Salah satunya di Tangerang, Banten. 32 karyawan beserta penanggung jawab PT Indo Tekno Nasional ditangkap petugas di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain puluhan unit komputer. Petugas mendapati dari 13 aplikasi pinjaman online yang dioperasikan perusahaan ini, 10 diantaranya ilegal atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Polisi juga memergoki sejumlah penagih utang sedang mengancam akan menyebarkan data korban di media sosial dan mengirim foto berkonten pornografi. Sementara itu di Jakarta Barat, sebuah ruko yang dijadikan kantor layanan jasa pinjaman online ilegal digerebek aparat Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Pusat Rabu lalu. Petugas menyisir satu persatu ruangan dan mendapati 56 pegawai sedang bekerja. Saat ditemui pada Kamis siang, pihak pengelola dan keamanan ruko mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas tindak pidana perusahaan pinjaman online ilegal yang beroperasi di ruko lantai 3 di kawasan Cengkareng ini. Kurang tahu juga, saya kebetulan baru masuk pagi ini Pak. Oh, gitu. Iya. Tapi yang Bapak tahu infonya seperti apa Pak? Belum tahu, saya belum tahu apa-apa. Ya. Jadi karena belum di apa disebutnya, belum ada info apa-apa. Gitu. Kamis petang, petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menggerebek sebuah ruko 3 lantai di Jalan Profesor Herman Yohanes di Depok, Kota Yogyakarta yang dijadikan kantor perusahaan pinjaman online ilegal. Penggerebekan dilakukan setelah seorang warga asal Bandung mengaku jadi korban teror layanan jasa pinjaman online. Selain mendapati aktivitas penagihan, petugas menemukan pesan berisi teror hingga ancaman terhadap nasabah di 105 komputer dan ponsel yang berada di meja mereka. Selain menangkap 83 kolektor pinjol, petugas menemukan kantor pinjaman online mengoperasikan 24 aplikasi pinjol, 23 diantaranya ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Satu aplikasi yang terdaftar di OJK, yaitu One Hope, diduga merupakan kamuflase perusahaan. Dikutip CNBC.com, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menyebut sedang menangani 370 kasus pinjol sepanjang periode 2020-2021. Sementara itu di wilayah Polda Metro Jaya saja dalam sebulan ini polisi telah menindak pengelola 40 aplikasi pinjaman online ilegal. Kemudian perlu kami informasikan juga, dalam 1 bulan ini, hari ini kami sudah mengamankan 10 perusahaan yang ilegal, ya. Dan sebelumnya kami sudah mengamankan juga dalam proses ada 30. Jadi sekarang kami sudah 40 aplikasi yang ilegal yang sudah kita amankan. Penyelenggara pinjaman online ilegal memanfaatkan kondisi perekonomian warga yang terkena dampak pandemi. Karena itulah perencana keuangan Edi Lakbar mengatakan sebelum meminjam uang dari aplikasi pinjol, debitur harus memastikan sanggup membayar cicilan dan beban bunga yang tinggi. Maksudnya gini, misalnya saya punya hari ini punya kebutuhan, tapi saya tahu 2 hari lagi uang saya baru masuk, gitu ya. Jadi saya udah tahu akan ada sumber dana yang akan saya pakai untuk membayar uang tersebut, pinjaman tersebut. Nah,
Untuk hal ini, maka pinjaman online mungkin bisa dikonsiderasi ya, atau dipertimbangkan untuk diambil. Mengutip laman cnnindonesia.com, ada 8 ciri pinjol ilegal yang bisa Anda waspadai. Mulai dari tidak berizin dan terdaftar di situs resmi OJK, menawarkan lewat aplikasi WhatsApp dan SMS, adanya bunga tinggi hingga 4% sehari, serta biaya tambahan mencapai 40% dari nilai pinjaman. Waspadai juga jika perusahaan tiba-tiba meminta pelunasan tidak sesuai kesepakatan awal. Pinjol ilegal biasanya juga akan meminta akses data pribadi yang diminta secara tidak wajar, mulai dari kontak telepon, foto, video, hingga lokasi. Pinjol ilegal juga akan melakukan teror, intimidasi, hingga pelecehan kepada peminjam. Yang terakhir, pinjol juga tidak memiliki layanan pengaduan dan kantor yang jelas. OJK mengimbau masyarakat untuk bijak dalam melakukan pinjaman online. OJK juga telah membuka layanan pengaduan pinjaman online ilegal bagi masyarakat yang merasa menjadi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.